Ya, thank you sudah pada join ya. Ini kita nunggu semenit lagi, habis ini kita bakal sosialisasi. Jadi nanti, mungkin caranya adalah, eee, kita bakal ngobrol aku bakal jelasin dulu semua sampai akhir. Nanti di akhir bakal ada sesi tanya jawab, paling untuk aku jelasin paling nggak sampai 20 menit lah. Nanti sisanya kita mungkin akan selesai mungkin di jam 8.00-an biar nggak terlalu ganggu yang lain. Nanti, aku 20 menit bakal ngomong, jelasin di awal, terus 40 menit sisanya bisa tanya jawab sama diskusi. Jadi hari ini kita bakal bicarain total untuk yang semua tentang Mangaka Fire 6, gitu. Mangaka Fire di tahun 2022. Dan berharap ini bukan Mangaka Fire terakhir kayak Battle Rally kemarin nih. Enggak lah ya. Oke, sudah jam 7, aku mulai. Oke, Tom sudah siap record ya, Tom? Oke, oke, oke. Aku mulai ya. Oke, wait. Oke, oke. Sebentar, 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 sebentar. Oke. Aku kok lupa caranya ini. Next-nya gimana ya? Oh, ini. Kelihatan nggak ini aku ya? Mati ya? Kelihatan kok tadi. Kelihatan, screen-ku kelihatan nggak ya? Oke, oke, Kelihatan oke. Sip. kelihatan. Sip, sip, sip. Oke. Jadi, sekali lagi welcome untuk teman-teman. Thank you sudah join untuk sosialisasi Mangaka Fire 6 malam hari ini. Thank you untuk waktunya. Jadi Mangaka Fire 6 ini ada dua acara. Yang pertama adalah kompetisi komik, yang kedua adalah webinar. Nah, kita bakal mulai dari yang kompetisi komik dulu. Jadi tema kompetisinya adalah merdeka dan berdaulat. Nah, ini kadang-kadang jadi banyak yang bingung di teman-teman karena, wah berarti harus yang kemerdekaan ya, atau harus yang tipe-tipe berjuang gitu. Bukan. Jadi sebenarnya tema kompetisi kita Merdeka dan Berdaulat itu artinya adalah kemerdekaan dan kedaulatan untuk para komikus untuk bisa memilih tema dan genre yang diinginkan. Jadi sebenarnya lewat dari kompetisi ini kita itu ingin sama-sama membuktikan bahwa kalau di saat komikus itu dikasih kebebasan sebebas-bebasnya dalam mengeksplor cerita atau komik yang mau mereka buat itu bakal muncul komik-komik yang luar biasa gitu loh. Jadi makanya mari kita makanya tagline di Mangaka Fire 6 itu mari kita menjadi komikus yang merdeka dan berdaulat gitu. Jadi aku lagi-lagi bukan artinya temanya harus tentang kemerdekaan atau tentang kedaulatan negara, tapi ini lebih ke arah komikusnya sendiri, gimana caranya komikus itu punya kebebasan dalam berkarya, sebenarnya gitu. Jadi bebas, temanya bebas, genrenya bebas, bisa pilih sendiri. Tapi kebebasan itu adalah sesuatu yang bebas dan bertanggung jawab. Kita tetap menghormati batasan-batasan yang tidak melanggar hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya mengandung sara atau pornografi. Nah, mengandung sara ini agak tricky. Kemarin ada yang tanya, Mas, kalau misal saya buat komik tentang agama gimana? Nah, nggak apa-apa. Sara di sini maksudnya adalah misal kita membuat komik yang menghina agama orang lain, itu nggak boleh. Tapi kalau kita membuat komik tentang memberikan informasi tentang suatu agama, itu boleh, gitu. Atau memberikan informasi sejarah tentang suatu agama, itu boleh. Tapi aku ulangi lagi, kalau kita menghina agama lain, ras lain, atau suku lain, itu sama sekali nggak boleh. Nah, pornografi batasannya apa, Mas? Pornografi yang paling mentok itu, sorry, kok pornografi yang paling mentok ya? Terbuka yang paling mentok itu bisa kayak One Piece, itu masih paling mentok sudah. One Piece atau One Piece atau Fairy Tail agak beda ya. Paling mentok Fairy Tail lah. Itu sama sekali dia bisa kebuka tapi nggak kelihatan gitu. Mudeng ya maksud saya ya.
Jadi masih bisa agak terbuka, tapi nggak kelihatan yang sisi-sisi nggak bolehnya gitu lah. Mudah lah ya, kira-kira kayak pornografinya kayak batasannya seperti apa gitu ya. Oke, aku lanjut. Aturan kompetisi, ini aturan umum. Jadi karya yang diupload itu adalah merupakan karya original yang tidak pernah diikutkan di kompetisi lain. Kalau ini masalah ini standar. Nah, setiap peserta boleh upload lebih dari satu karya. Jadi nanti dari tanggal 17 sampai tanggal 31 Juli, di 17 Juni sampai 31 Juli itu ada 45 hari. Biasanya teman-teman kalau mau buat setiap minggu satu komik juga nggak masalah gitu. Setiap minggu satu komik di komik hitam putih, satu komik di berwarna webtoon, it's okay, kita nggak batasi. Jadi boleh lebih dari satu karya, lebih dari satu jenis kompetisi. Oke. Nah, terus caranya gimana biar komik ini terdaftar? Sebenarnya gampang banget. Jadi tinggal upload di komik.id, websitenya cms.komik.id. Lalu pada saat upload nanti pilih genre Mavi V1, jadi Mavi 6. Ini genre ini saat ini masih belum ada. Jadi akan muncul pada saat tanggal 17 Juni nanti. Begitu. Lalu 5 besar komik hitam putih akan menjadi eksklusif di komik.id. Nah, pertanyaan gini, eksklusif di komik.id itu kenapa kok jadi keunggulan? Karena kalau kita kalau kita jadi eksklusif di komik.id itu di aplikasi, apalagi di aplikasi yang baru nanti itu covernya lebih besar, jadi lebih banyak orang yang mengarah ke sana. Yang kedua, ads revenue sharing yang dibagikan itu 4 kali lebih banyak daripada yang komik biasa. Jadi kalau misal komik biasa itu ads revenue sharing per satu view-nya Rp2,5. Kalau jadi eksklusif itu Rp10. For your information, kalau misal di Webtoon Canvas, itu sebenarnya hitungannya per satu view itu Rp5. Jadi kalau eksklusif di komik.id itu 2 kali lipat daripada Webtoon Canvas. Kalau kalau udah dapat berbayar ya di Webtoon Canvas ya. Oke, terus pertanyaannya, Kak, itu yang kalau eksklusif di komik itu ada batas waktunya apa enggak? Ada 1 tahun. Jadi 1 tahun setelah dipilih itu 1 tahun bakal eksklusif terus di komik. Setelah itu bisa dicopot, bisa diperpanjang. Itu tergantung deal dengan komikusnya sendiri. Nah, yang menarik kedua adalah 5 besar komik webtoon. Jadi 5 besar di komik webtoon itu bakal eksklusif di Paras Komik. Nah, ini pertanyaannya gini, loh, terus apa benefitnya, Kak? Jadi eksklusif di Paras Komik. Pertama, kalau mendapatkan titel eksklusif di Paras Komik, itu sama saja mendapatkan hak kalau mau ya, aku bilang kalau mau, bisa dilanjutkan menjadi series. Jadi misal 5 komik ini ya, 5 komik A, B, C, D, E. Ini misalnya si B ini merasa aku pengen dilanjut di series nih. Lah, karena dia eksklusif di Paras Komik itu bisa dilanjut ke series. Pada saat dilanjut ke series, biaya produksinya dibayari per chapter dibayar lagi sama Paras Komik, plus hasil penjualannya pun kalau saya nggak salah ingat itu 80% milik komikusnya. Jadi itu salah satu hal yang menarik di Paras Komik. Dan sebenarnya ada satu hal yang menarik lagi di Paras Komik karena dia NFT komik. Tapi aku perlu ada satu waktu khusus di lain waktu untuk menjelaskan mengenai NFT komik ini. Dan aku harap teman-teman juga ya mungkin nanti bisa tanya-tanya sama aku lah mengenai NFT komik itu kayak apa. Tapi menurutku NFT komik ini adalah suatu sistem yang bisa membuat digital komik itu jadi, kalau bahasa aku tuh make digital comic great again kalau pakai NFT komik. Itu kalau bahasa aku ya. Nanti kita bakal bahas di lain waktu. Nah, yang terakhir mencantumkan logo Paras Komik dan Hive. Jadi thank you banget untuk Paras Komik dan Hive yang sudah menjadi sponsor di kompetisi kali ini. Nah, untuk salah satu timbal balik yang kita bisa berikan adalah mencantumkan logonya mereka di komik kita. Apakah setiap halaman perlu ada logonya mereka? Enggak, teman-teman. Jadi misalnya katakanlah
Misal komiknya itu latarnya adalah kota Tokyo misalnya gitu. Nah, di salah satu halaman pada saat misal karakter utamanya lagi jalan di kota Tokyo itu misalnya kadang-kadang di salah satu gedung tuh ada baliho tulisannya Paras Komik misalnya gitu. Atau salah satu pemeran figuran pakai baju yang ada tulisan Hive-nya gitu. Jadi sebebas mungkin aja teman-teman dalam menggunakan logo Paras Komik dan Hive. Kemarin kayak sudah di-share sama Mauren mengenai logonya pakai Drive. Nanti saya akan tambahkan juga ke website kita di kmispace.id. Nah, batasannya apa, Kak? Batasannya adalah jangan dalam tanda kutip tidak kayak istilahnya menghina logonya gitu. Misalnya katakanlah logonya itu ada di apa ada di kayak apa ya, misalnya kayak poster ada logonya Parascom itu terus kita injak-injak gitu. Ya jangan kayak gitu ya. Itu nggak enak juga sama nanti sponsornya gitu. Lanjut, ini kita masuk ke aturan khusus yang komik hitam putih. Jadi minimal 20 halaman, maksimal 48 halaman sudah termasuk cover. Nah, ini kadang-kadang jadi kebingungan juga nih teman-teman. Jadi kalau kita pada saat upload di cms.komik.id itu kan kita di awal itu harus upload dulu thumbnail, cover sama banner kan. Nah, pertanyaannya, cover ini sama nggak dengan cover yang ditulis di sudah termasuk cover? Bisa sama, bisa beda teman-teman, terserah. Jadi misal katakanlah, kayak kalau kita baca komik One Piece itu kan komik untuk cover untuk tankobonnya itu kan beda sama cover komik per chapternya kan. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi bisa beda, bisa sama. Mau disamain pun nggak ada masalah. Tapi di cover ada yang untuk di pertama kali kita upload tuh ada, pada saat kita masukin di chapternya pun ada. Jadi kayak gitu ya. Nah, ceritanya one shot, sekali tamat, terus hitam putih dan tone. Jadi nggak berwarna. Tone itu kalau bagi yang mungkin nggak ngerti, tone itu sebenarnya adalah titik-titik warna hitam gitu. Jadi titik-titik yang membentuk suatu pola. Nah, itu namanya tone. Ada yang rekat, ada yang rekat, ada yang itu jadi mirip jadi kayak abu-abu gitu. Itu tuh tone namanya. Nah, lalu western binding. Western binding itu adalah eh, cara baca dari kiri ke kanan. Kalau jadi kebalikannya dari Eastern Binding. Eastern Binding itu kayak komik-komik Jepang gitu. Jadi bacanya dari kanan ke kiri. Jadi ke Western Binding dari kiri ke kanan. Kenapa kok ini harus saya beritahu di awal? Karena prima yang paling bagus akan dicetak dan semua cetakannya akan Western Binding. Jadi dijilid di kiri gitu. Nah, boleh memiliki halaman berwarna maksimal 2 halaman single atau 1 halaman spread page. Jadi kemarin ada yang sempat bilang bahwa Kak, ini kan kita tuh mau biar komiknya itu lebih cetar gitu. Lebih cetar caranya gimana? Jadi ada satu halaman yang boleh nggak kita buat berwarna gitu. Ya oke lah, boleh. Jadi maksimalnya yang berwarna itu cuma 2 halaman single atau 1 halaman spread page. Nah, pertanyaannya, kalau cover sudah berwarna, masih boleh dia berwarna lagi nggak? Nah, kalau misalnya yang diupload ke dalam komiknya, covernya sudah berwarna, berarti tinggal sisa 1 halaman single lagi yang boleh berwarna. Jadi di apa ya, diatur aja kira-kira mau berwarna yang mana. Apakah berwarna atau tidak berwarna ini mempengaruhi nilai? Tidak, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi kalau karena ini kan kebebasan ada di tangan para teman-teman kan. Jadi kalau teman-teman tuh kadang-kadang pingin lebih mantap kalau ada warna untuk halaman-halaman yang paling teman-teman suka ya silakan. Tapi apakah itu mempengaruhi penilaian? Tidak. Jadi boleh ada berwarnanya, boleh hitam putih semua, nggak ada masalah. Itu nggak mempengaruhi nilai sama sekali. Nah, ukuran pembuatan kemarin yang saya sarankan itu A4 karena itu cukup besar dan sebenarnya nanti pada saat dicetak juga jadi bisa lebih jelas. Tapi pada saat diupload yang kita sarankan itu 800 kali 1131 piksel atau 1132 itu tergantung. Jadi A4 itu kalau misal di Photoshop kalian Ctrl Alt I
terus width-nya kalian ganti 800, itu bakal otomatis jadi 800 kali 1132 atau 1131, kurang lebih kayak gitu. Tapi di PI-nya 300. Nah, kenapa seperti itu? Karena ukuran file maksimum per filenya itu 2,5 MB yang bisa di-upload ke Komik gitu. Saya lanjut. Lalu aturan khusus webtoon itu minimal 30 panel, maksimal 60 panel. Ceritanya one shot sama, lalu wajib berwarna. Nah, kalau ini wajib berwarna, mau temanya horor kayak apa kayak tetap semuanya berwarna, karena kadang-kadang ada komikus-komikus yang saya horor hitam putih ya Kak. Enggak, di sini webtoon horor pun tetap berwarna. Ya walaupun mungkin warnanya merah sama hitam gitu ya, tetap berwarna. Oke. Width-nya itu 800 pixel, height-nya mengikuti. Kenapa mengikuti? Ya terserah mau sepanjang apa. Misalnya 800 kali 10.000, boleh nggak? Boleh, asal filenya ukurannya di bawah 2,5 MB. Karena apa? Nanti sebenarnya di sistem kita pun di cms.komik.id dia bakal otomatis motong 2000, 2000, 2000. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau langsung upload 800 kali 10.000 pun nggak ada masalah sama sekali. Kita bakal otomatis potong di sistemnya gitu. Selama ukuran per filenya itu maksimum 2,5 MB. Oke. Jadwal acaranya 17 Juni sampai 31 Juli itu kurang lebih 45 hari itu adalah waktu pengumpulan karya di komik.id. Saya tegaskan di awal, kami KMI selalu menghargai teman-teman yang on time. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa di KMI itu ada mundur deadline. Tidak mungkin. Jadi 31 Juli, 31 Juli. Tidak bakal mundur. Saya jamin. Karena itu sudah jadi suatu hal yang kita pegang, KMI pegang, kita nggak pernah mau mundurin deadline. Karena kita hargai banget teman-teman yang sudah bisa sesuai dengan deadline. 31 Juli jam 23.59 itu batasnya. Sekali lagi aku bilang jangan bermimpi ada pelonggaran deadline. No, nggak bakal ada. Jadi 31 Juli selesai, 10 Agustus bakal penentuan 10 besar untuk masing-masing kategori lomba. Itu bakal kita umumin di Instagram kita dan juga kita bakal umumin di website kita dan di aplikasi semua kita akan umumin semua 10 besar itu. Lalu 16 Agustus adalah penutupan perhitungan jumlah like untuk komik favorit. Jadi teman-teman jangan khawatir, ada juga komik favorit yang dihitung berdasarkan jumlah like. Jadi bukan cuma yang 10 aja yang bisa jadi komik favorit, tapi semuanya yang ikut bisa jadi komik favorit. Jadi setelah teman-teman upload, ya bawa circle kayak masa teman-teman semua untuk like komik teman-teman pasti, dan semoga jadi yang terbanyak. Karena yang terbanyak jadi komik favorit. Ya. Lalu 17 Agustus, hari kemerdekaan kita akan mengumumkan pemenang untuk semua kategori lomba. Ada pemenang 1 sampai 5 dan pemenang favorit. Lanjut. Oke, oke. List juri lah. Bagi teman-teman KMI, mungkin sudah pada tahu sebenarnya biasanya KMI itu kalau buat lomba, admin tuh nggak boleh ikut. Tapi kali ini admin semua boleh ikut. Kenapa? Karena list jurinya dari luar semua. Jadi Mas Weta Kartika, kakak kelas saya di dunia perkomikan, Mas Hiro, ini juga orang yang luar biasa, Mas Herat dari Paras Komik, dan Cismate. Ini semua adalah nama-nama yang mungkin teman-teman sudah kenal, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan pasti objektif dalam menilai karya teman-teman. Jadi buatlah karya yang sebagus mungkin untuk biar bisa mereka nilai. Begitu. Mungkin aku nggak mau, sebenarnya jujur aku agak dilema pas enaknya mau ngomong gini apa enggak, tapi aku rasa ini pantas juga teman-teman tahu. Jadi gini teman-teman, jadi biasanya pada saat lomba komik
mostly komik apapun, lomba komik apapun, pada saat ada list juri kayak gini, sebenarnya mereka itu kalau yang upload banyak, biasanya para juri itu bakal dapat komik yang sudah disortir sama panitia. Jadi misalnya katakanlah ada 100 komik yang masuk nanti, itu biasanya mungkin 15% dari komik itu sudah disortir panitia lalu bisa diberikan ke juri-juri ini agar mereka juga bisa lebih maksimal gitu dalam menilai. Jadi lebih sedikit mereka bisa lebih maksimal dalam menilai satu persatu. Jadi nggak perlu baca 100 komik langsung gitu enggak. Jadi usahakan buat yang terbaik agar bisa masuk ke dalam meja para dewan juri gitu. Nah, itu sebenarnya untuk Mangaka Fire yang bagian kompetisi. Nah, kita akan masuk ke webinar. Nah, webinar ini barusan pertama kali kita adain. Jadi dari Mangaka Fire 1 sampai 5 tuh nggak pernah ada yang namanya webinar. Tapi kali ini kita adain. Kenapa? Karena kami rasa juga teman-teman perlu kayak ada apa ya, kayak ada semacam input gitu, input pengetahuan tambahan dari para teman-teman atau para senior-senior yang sudah ada di dunia komik gitu. Nah, untuk hari pertama ini akan ada 3 pembicaranya. Jadi hari pertama itu kalau nggak salah tanggal 6 Agustus ya, kalau saya nggak salah. Nanti saya cek, saya lupa tulis tanggalnya di sini. Itu mulai dari jam 6 sampai jam 9, 1 jam, itu ada Arnold Lukito. Ini teman saya, dia ada psikolog. Jadi saya bawa teman saya sebagai merupakan psikolog, dia co-founder dari tabula.id. Dia bakal cerita gimana cara kita para artis itu bisa tetap keep sanity in creativity. Lalu ada Johan Power, dia ada lead artis di Hive Studio. Bro Yohan ini bakal cerita bagaimana kehidupan atau bagaimana cara kerja di studio komik gitu. Jadi teman-teman yang mungkin kepingin join ke studio komik bisa tanya-tanya sama Bro Yohan gimana sih hidup di studio komik, apakah hektik banget, apakah stres atau gimana. Nah, nanti Bro Yohan bakal cerita tuh. Nah, terus ada saya sendiri di jam 8 sampai jam 9 itu saya bakal cerita mengenai satu judul yang cukup um, kontroversial yang bernama Money Kills Creativity. Apakah itu nanti coba dengerin di sesi 3 hari pertama. Lalu nah hari kedua bakal ada Mas Hiro. Dia bakal menceritakan life as a comic artist. Jadi teman-teman yang mungkin baru mulai, jadi webinar ini kan untuk semua orang. Jadi mau ikut atau nggak ikut, pemula ataupun senior semua bisa ikut nih hari kedua. Saya salah ketik, mohon maaf. Jadi di sesi keempat, hari kedua jam 6 sampai jam 7, Mas Hiro bakal menceritakan hidup sebagai komik artis itu kayak gimana sih? Apakah happy? Apakah tidak happy? Nah, itu bakal Mas Hiro ceritain. Lalu di sesi kelima, jam 7 sampai jam 8, bakal ada Mas Herat, dia ada project manager dari Paras Komik, dia bakal menceritakan full tentang NFT komik. Apa itu NFT komik? Kenapa kok ada NFT komik? Apakah benar si NFT itu sedurjana yang kita pikirin? Apakah benar NFT itu busuk banget? Nah, kita bakal kupas tuntas sama Mas Herat. Dan teman-teman boleh tanya sebanyak-banyaknya sama Mas Herat mengenai NFT. Semua kegalauan yang teman-teman punya mengenai NFT komik, tanyain semua. Dan Mas Herat pasti bakal jawab semua itu. Lalu last but not least, tentu saja ada Mas Weta Kartika. Ini adalah bisa dibilang panutan hampir banyak teman-teman ya, banyak teman-teman komikus. Dia luar biasa banget Mas Weta, dan Mas Weta bersedia hadir di acara kita. Dan Mas Weta akan sharing mengenai bagaimana caranya build a strong IP. Kita tahu banget Mas Weta itu sudah punya banyak IP yang kebanyakan merupakan IP-IP yang kuat gitu, dari sejak Grey dan Jingga bahkan sampai ke Mala, semuanya itu membekas di hati kita semua. Jadi ini sesi yang nggak mungkin boleh dilewatin gitu. Dan ini webinarnya gratis, free. Tinggal teman-teman daftar aja di kmispace.id gitu. Nah,
Seperti yang saya bilang, saya sudah selesai berbicaranya. Silahkan untuk bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Wait, oke, aku sudah screen start. Silakan, mungkin ada yang mau tanya dulu nih, dari mana dulu nih? Kita mungkin buka untuk ya, mau ngomong boleh, atau mau chat di bagian voice juga boleh, di channel voice juga boleh. Halo, halo, tes, tes. Yes, sebutkan nama, alamat, dan status. Nah, Suaranya masuk nggak, Mas? masuk, masuk, masuk. Ya, Oh, silakan oke, sudah ada oke, menuju oke. dalam. Oke, ini ada satu sih, Mas, baru kepikiran satu. Halo, Oke, halo, halo, halo. silakan. Halo, halo. Ya, 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 masuk, masuk, masuk. Oh, saya bentar, saya setting audio dulu sebentar, Mas. Oke, monggo, masuk, masuk. Ah, ya, di record dulu aja nggak apa-apa. Oke, tes, tes, Oke, masuk ya? monggo, silakan. Oke, oke. Ini, Mas, apa yang baru kepikiran itu baru satu, perlu sebut nama nggak, Mas? Perlu Aku nggak sudah nih? kenal sih, tapi yang lain Iya. belum. Silakan nama. Oke, nama saya, Hadiah Sanafi, saya dari Bandung. Kebetulan, mau ikut apa, join jadi peserta di acara ini. Sebetulnya tadi ada baru kepikiran satu pertanyaan yang mungkin juga siapa tahu, kepikiran juga sama teman-teman yang lain. Perihal ini, Mas, perihal copyright. Jadi kan tadi disebutkan kalau yang 5 besar itu kan di Komik ID dan, akan terutama yang format cetak ya, yang kategori format cetak, itu kan akan dicetak menjadi sebuah kompilasi begitu ya kalau saya tidak salah tangkap, yang nantinya akan dijual dan feed-nya akan di-share dengan masing-masing artis terkait dari 5 karya itu. Nah ini semisal ada peserta yang tidak masuk dalam kategori 5 itu, katakanlah mungkin tanda kutip dia juara 6, juara 7 dan seterusnya. Itu kira-kira memungkinkan tidak ya seandainya sang artis itu berkeinginan untuk mencetak atau mempublish karya tersebut secara, independen begitu, tidak bekerja sama dengan publisher tertentu, untuk kemudian dijual atau untuk diedarkan gitu di market yang mungkin di luar komik gitu. Nah itu kira-kira setelah kompetisi ini selesai, apakah, peserta-peserta yang kebetulan tidak lolos menjadi pemenang, itu punya hak untuk publish karyanya, terutama dalam hal ini konteksnya cetak gitu ya, di market lain, secara independen gitu. Karena, yang saya khawatirkan itu kan di dalam si komiknya juga ada, apa namanya, ada logo sponsor begitu ya. Jadi, khawatir mungkin karena sudah lepas dari kompetisi, tidak bisa dikontrol lagi dan segala macam, kita juga kurang tahu dia mau publish di mana, itu kan akan berdampak lah setidaknya kalau misalnya karya yang nantinya di-publish malah menjadi, presiden yang buruk gitu. Itu kira-kira gimana, Mas? Oke, aku mungkin bisa langsung jawab nih. Sambil aku jawab, mungkin teman-teman yang lain bisa, kalau mau tanya bisa dipikirin juga dulu. Sambil, nanti setelah aku jawab, langsung bisa tanya lagi. Nah, untuk copyright itu, kalau di kita, di komik ini, sebenarnya semua copyright itu punyanya komikus. Jadi, hak cetak, hak terbit, hak cetak, hak terbit, sama hak cipta apalagi, itu semuanya punya komikus. Jadi, terkhusus untuk komik cetak, misal komik cetaknya itu misalnya konteksnya adalah dia juara ke-6 misal gitu. Terus dia mau dijual di tempat lain atau dia mau upload di tempat lain, boleh, nggak ada masalah. Mau dicetak sendiri juga nggak ada masalah. Sebenarnya kita itu untuk yang 5 besar itu kita bantu cetak, lebih tepatnya. Kita gabungin jadi satu komik kompilasi, lalu kita bantu cetak dan kita bantu jual di Komiforo gitu. Jadi istilahnya untuk yang 5 besar tuh kita cetak gratis gitulah. Kita bantu cetak gratis untuk kita jual secara kompilasi di Komifuro gitu. Nah, bahkan sebenarnya bahkan untuk yang di luar 5 besar, misal mereka mau cetak sendiri, lalu dijual di lapaknya KMI di Komifuro, itu pun juga nggak ada masalah.
Bahkan kalau misal lebih ekstrim lagi, yang 5 besar, misalnya katakanlah si A, dia 5 besar. Dan dia merasa kan dia sudah berhak untuk kita jadiin komik kompilasi dan kita jual kan, kita bagi hasil juga kan. Tapi si A ini dia juga mau, dia ternyata buka booth misalnya di Komifuro. Dia mau cetak sendiri juga untuk komiknya dia dan dia jual sendiri di booth-nya dia, juga nggak ada masalah. Cuma betul Dias, kalau misal dia sudah lepas dari kompetisi ini atau misalnya dicetak sendiri, itu mungkin ada lebih baik kalau untuk logonya dihapus. Kan sudah nggak ada kayak saya nggak ada ikatan lagi untuk perlu ada logo itu gitu. Gitu. Jadi boleh dihapus nggak ada masalah. Kalau tetap ada pun juga sebenarnya itu eh, lebih banyak lebih banyak positifnya kepada para pemilik logo seperti Paras dan Hive-nya daripada negatifnya sih. Jadi kalau mau dihapus oke, kalau nggak dihapus pun sebenarnya nggak ada masalah. Gitu mungkin Mas Dias. Oke, oke. Terima kasih sudah terjawab seperti ini. Aku tuh barusan tahu ternyata ini ya kalau kita apa voice chat ini ada chatnya ya di samping ya. Iya, Mas, ada. Oh my god. Ya kalau mau chat di situ untuk pertanyaan juga boleh. Jadi daripada susah-susah 2 channel, aku barusan tahu. Yes. Eee, Oh, shares itu apa ya? cover aja, Mas, cover yang tadi, Mas. Apa yang tadi ya? Ya ya ya. Betul betul. Benar. Oke. Ya, sudah. Oh, saya ada lagi, Mas. Oh, mantap. Ya, tapi ini sebenarnya agak subjektif sih. Eee kan tadi kan dijelaskan batasan pornografinya itu kan kayak apa tadi, One Piece, Fairy Tail gitu ya. Kalau saya pribadi sih nangkepnya mungkin lebih di fashion dan lebih ke gestur mungkin ya, dari contoh-contoh One Piece dan Fairy Tail itu. Nah, semisal karena mungkin tidak boleh dari salah satu persyaratannya kan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif lah ya, kalau boleh dirangkum, hukum positif yang berlaku di Indonesia begitu. Tapi seandainya, plot dari cerita yang kita buat itu mengharuskan kita menyorot katakanlah sebuah fenomena, yang sebetulnya fenomenanya sendiri itu fenomena ilegal di mata hukum. Saya beri contoh misalnya, adegan, jual beli, obat terlarang misalnya. Itu kan secara hukum positif adegannya sendiri kan, tidak tidak apa ya istilahnya, tidak diperbolehkan gitu. Tapi, karena kepentingan plot akhirnya adegan tersebut harus, terpaksa dimasukkan untuk menjelaskan adegan gitu ya. Nah itu status-status dari, fenomena-fenomena yang berusaha ditangkap itu, kira-kira apakah ada batasannya juga? Atau ya selama tidak apa istilahnya kalau misalnya pornografi selama dia tidak menunjukkan, organ-organ atau bagian-bagian yang sebetulnya memang tidak boleh begitu. Atau memang itu, di-extend sampai ke gestur, sampai ke dialog, misalnya sebagai contoh lain katakanlah tidak boleh sara, akan tetapi plotnya ternyata, apa, meng menyebabkan harus ada adegan salah satu karakter melakukan sara terhadap karakter lain misalnya. Itu kan secara tidak langsung kontennya sara, akan tetapi konten saranya bukan sebagai, poin dari penceritaan, tapi lebih sebagai bagian dari plot gitu, bagian dari si, aktivitas si karakter itu sendiri. Nah, kira-kira untuk hal-hal seperti itu ada batasan khusus atau diperbolehkan atau mungkin ada catatan-catatan khusus atau gimana kira-kira? Oke, thank you Mas Dias pertanyaannya. Jadi kalau untuk misal kayak tadi yang pertama, contoh pertama misal ada transaksi jual beli obat terlarang misal gitu. Itu sih sebenarnya
nggak ada masalah. Dan untuk masalah untuk gestur lalu, bahasa atau apa, itu pun saya sebenarnya nggak kita nggak batasi di situ. Cuma ada gini, tadi kan saya ada bilang mengenai sebenarnya, mmm, sebenarnya batasannya itu kan kayak fairy tale dan One Piece, di mana sebenarnya kalau kita tahu fairy tale itu kan fanservice-nya kan banyak banget ya. Nah nah ini sebenarnya agak tricky, tapi saya mungkin lebih bagus saya jelasin, saya pasti saya kayak tegaskan di awal dulu. Jadi misal gini, saya tadi itu nggak sengaja ngelihat ada salah satu komik yang sebenarnya saya rasa dia nggak bermaksud untuk menghina salah satu agama, tapi kalau sampai itu di-publish atau dia sampai itu ke masyarakat luas itu bisa jadi orang-orang tersinggung gitu. Jadi misalnya gini, katakanlah kalau misal kita ngomong batasan pornografi yang paling pinggir jurang adalah fairy tale, berarti kan kalau misal ada cewek pakai bikini itu kan nggak ada masalah. Karena batasannya kan fairy tale kan. Itu nggak apa-apa. Misal komiknya ada cewek pakai bikini. Atau kayak misalnya kayak TOA gitu. Komiknya tentang volleyball kan mereka di pantai pakai bikini semua. It's okay, nggak apa-apa. Tapi, nah permasalahannya misal pakai bikini tapi menggunakan atribut agama lain misalnya gitu. Nah itu kan kita jujur aja itu nggak menyalahi aturan, tapi jujur kita nggak bisa publish. Jujur itu sudah agak sedikit-sedikit nyeleweng juga gitu loh. Jadi itu agak jadi menghina, dalam tanda kutip bisa disebut menghina agama lain. Jadi itu masuk ke sarang, misalnya seperti itu. Dapat 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 poinnya nggak ya? Tadi soalnya ada di komik ini pun saat ini masih ada, kita juga nggak hapus. Karena saya rasa itu bisa jadi contoh juga. Jadi dia pakai atribut agama tertentu, tapi di adegan-adegan tiba-tiba dia jadi cuma tinggal pakai BH gitu. Itu kan kalau sampai dilihat sama orang lain yang mungkin agak-agak gimana gitu kan, mereka bisa tersinggung dan jadi hal yang nggak baik gitu. Jadi memang betul batasannya adalah fairy tale, kita nggak membatasi mengenai gestur dan apa, tapi disesuaikan dengan norma-norma adat kita juga gitu, dan norma-norma di masyarakat gitu misal. Misalnya pakai atribut agama A, tapi dia kok bergaya-gaya seperti itu, ya itu kan nggak bagus juga. Itu Mas Adias. Menjawab nggak kira-kira? Oke oke, ini saya mau coba, buat studi kasus sedikit yang mungkin lebih spesifik, semisal katakanlah begini, katakanlah, ada sebuah cerita, di mana ceritanya tersebut, bercerita tentang, perjuangan seorang anak dari kampung yang ingin memberikan, uang gitu ya pada orang tuanya di kampung, dia bekerja di ibu kota, akan tetapi ternyata setelah di ibu kota yang tadinya dia, bekerja sebagai katakanlah pelayan toko begitu, ternyata dia dijebak sama, orang yang melakukan human trafficking begitu, sehingga akhirnya terjerembab ke dalam, katakanlah dunia gelap gitu. Akhirnya dia, quote unquote ya, menjadi pelacur misalnya. Akan tetapi di si komiknya tidak diperlihatkan adegan, saat dia bekerja begitu ya, tapi identitas dia sebagai pelacur itu jadi bagian dari plot gitu. Terus kemudian karena mungkin setting-nya Indonesia begitu, si komikus, kemudian melabelkan, atribut agama tertentu misalnya dia sedang berdoa kepada Tuhan agar diberikan kemudahan supaya bisa keluar dari jalan yang dimaksud begitu. Itu kan secara tidak langsung si karakternya sendiri sudah punya atribut, kemudian dia karena plot yang dibuat oleh autor itu terpaksa untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yang menempel gitu atributnya di dalam si karakter tersebut begitu. Itu kira-kira menurut Mas Brian yang seperti itu masih aman atau tidak? Catatan saya itu katakanlah si adegan, quote unquote ya, mungkin ini agak sensitif, ketika dia melakukan, praktek kerjanya yang kelam itu tidak ditampilkan di dalam komik, tetapi gestur, pakaian, dialog, lokasi-lokasi itu menunjukkan bahwa karakter yang dimaksud itu memang, menjadi, pekerja seks komersil begitu. Itu kira-kira menurut Mas Brian masih aman atau tidak? Menurutku masih sangat aman, nggak apa-apa. Mmm, Malah sebenarnya jujur, saya pingin sejujurnya saya pingin ada, makanya mengapa kok tema ini bebas, biar teman-teman tuh bisa explore gitu, sampai sepinggir jurang yang semaksimal mungkin gitu loh. Tapi I gini, see.
Tapi kalau kita lanjutin dikit mengenai yang studi kasusnya Mas Dias, misal gini, itu kan oke tuh, dia pelacur tapi dia berdoa. Misalnya dia pelacur tapi dia ke gereja, karena saya Kristen saya coba ngomong masalah gereja gitu. Oke, dia berdoa ke Tuhan untuk dia bisa dilepaskan dari kepelacurannya itu atau dunia gelapnya itu oke. Tapi kalau misal tiba-tiba dia itu di tempat pelacuran tapi berpakaian kayak suster. Nah, itu nggak boleh. Itu kan menghina kan. I see I see I see. Nah, jadi misalnya dia pakainya suster gitu, cosplay jadi suster tapi joget-joget diranjang ke sama kan dia nggak ngapa-ngapain. Misalnya dia pakai suster, misalnya dia masih pakai pakai hoodnya suster tapi dia sambil lepas baju. Misalnya batasannya kan fairy tale, jadi batasannya sampai dia lepas baju semua, tinggal pakai BH sama celana dalam, terus dia tapi nari-nari di ranjang. Secara peraturan pornografi itu nggak menyalahi karena kan fairy tale batasannya kan. Betul Tapi betul. secara sekarang itu saya anggap melecehkan agama lain. Betul betul betul. Jadi kayak gitu batasannya mungkin. Berarti Nah, mungkin terus untuk tadi yang oh ya, ya, terus mungkin lanjut dikit tadi ada ini dari Mas Adam izin bertanya terkait pornografi karena ini masih barengan ya. Dan gore untuk adegan ciuman dalam cerita romansa diperbolehkan. Dia diperbolehkan nggak ada masalah untuk ciuman. Kemudian untuk batasan kekerasan sampai mana? Apakah adegan memotong anggota tubuh secara eksplisit pasti diperbolehkan? Eh, di komik shonen itu kita kan batasannya masih shonen ya sebenarnya ya. Shonen pun atau bahkan seinen yang kayak Kingdom, dia pada saat memotong anggota tubuh itu dia bisa kayak semacam dibuat jadi shadow gitu loh. Kayak dibuat hitam gitu. Tiba-tiba hitam aja. Pas ditebas dia hitam gitu. Itu nggak apa-apa. Goal yang kita jangan adalah kalau misal tiba-tiba disobek perutnya terus ususnya keluar semua, wah itu sudah itu nggak boleh, jangan. Karena di komik ini nggak ada batasan umur, jadi takutnya dibaca sama yang di bawah umur agak kurang bagus. Tapi kalau misal masih kayak ditusuk atau misal dipenggal terus itu jadi hitam semua terus ada kayak ya biasanya kayak gitu. Ya batasannya shonen lah kalau untuk gore ya. Kalau untuk ciuman, nggak masalah sih. kalau ciuman mungkin kalau gestur kali ya, Mas. Maksudnya kalau ciumannya ciuman saya juga kan beberapa kali baca, apa namanya, komik, yang target market-nya perempuan begitu. Ya kalau yang saya perhatikan sih adegan ciumannya ciuman biasa begitu si adegan dalam si komiknya itu. Tapi Iya, gesturnya tuh ya gestur biasa saja gitu, tidak sampai misalnya, ekstrim gitu ya, sampai ya mungkin sampai mengarah ke gestur-gestur tanda kutip "sensual" atau seksual gitu, lebih ke percintaan remaja begitu. Itu berarti aman ya? masih aman, masih. Oke oke. Ya itu dulu paling. Oke, Kalau thank you Mas Yogyas. misalnya Ya, lanjut. yes dong Kak, ini mau nanya kan misalkan mau bawa topik seputar eh, mental illness gitu nih. Nah kalau kayak gitu ada batas amannya nggak? Takutnya kan kalau salah bawain nanti takutnya gimana gitu. Apa yang harus dihindarin kalau mau bawain topik yang demikian gitu? Nah, mental illness ini memang agak thank you. Ini Mas siapa ini? Juragan apa lagi nih? Mas, Juragan. saya Itu Erik, Mas. ya. Ya, mungkin Erik. Kalau Erik skip lah. Enggak, enggak. Apa mental health ya. Ini memang agak sensitif ya. Cuma kita sebenarnya aku nggak terlalu ngerti apakah ada sesuatu yang bisa men-trigger gitu. Jadi apakah ada adegan-adegan yang bisa men-trigger orang lain yang memiliki eh, masalah yang serupa atau mental health yang isu yang serupa itu bisa gimana? Tapi mungkin em, Oh, tak kasih contoh mungkin nih. misalnya gini, kalau tiba-tiba kita kayak ada adegan di mana dia misalnya apa ya menggantung diri atau dia misalnya apa ya apa melukai diri sendiri mungkin itu agak kurang nggak jangan jangan ditampilin gitu loh. Oh, oke oke. Sip sip sip. Tapi kalau Heeh. misalkan contohnya kayak di film Split atau Moon Knight gitu, kayak aslinya tuh mereka, eee, punya banyak personality, terus Oh kalau personality-nya itu beraksi gitu kayak
Gitu masih Aman aman, sih. masuknya aman ya? Masalah Takutnya sih. kalau salah depiksi kan bisa, apa ya, takutnya gimana gitu ke mereka yang bener-bener punya mental issue itu gitu. Enggak sih kalau itu sih aku rasa masih aman kan. Oke, siap. Makasih Kak Brian. Keri tau lah denger lu ngomong kayak gitu. Oke. Oh, Kak Brian saya ya. ingin nanya. Oh, oke, sebentar. Ini kalau patron ada tanya, permisi Kak izin bertanya terkait peraturan halaman. Sebenarnya misal ingin mengupload 3 chapter, apakah berarti setiap chapternya tetap minimal 20 halaman maksimum? Ya, betul. Jadi memang sebenarnya kita sih berharap sih teman-teman cuma upload 1 chapter sih. Dan itu 20 halaman sampai 48 halaman bisa selesai. Tapi kalau misal nih teman-teman mau berjalan di mil kedua atau sangat tiba-tiba kepingin banget biar ceritanya komplit gitu, 3 chapter ya tetap sama, per chapter itu 20 sampai 40 halaman, 48 halaman. Tapi sekali lagi saya bilang mau ngupload 2 chapter kayak 1 chapter kayak 10 chapter kayak itu nggak mempengaruhi nggak mempengaruhi penilaian. Jadi katakanlah 10 chapter berarti nilainya lebih plus gitu, enggak sih. Kita benar-benar penilaiannya tuh 50% gambar, 50% cerita, gitu. Dalam artian berarti itu Mas, kalau misalnya ada yang upload, katakanlah 5 chapter begitu, misalnya karena dia excited apa segala macam, yang dinilai tetap yang chapter awal mungkin ya? Iya iya, bisa dibilang begitu. Dan itu sebenarnya Oke. agak jadi tricky karena jadi chapter awalnya kan ceritanya jadi berkurang dia ya. Betul 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 betul. Nah, ini tadi Juragan Korong mau nanya apa, Mas? Bud Galon saya Oh, Mas Bud. Iya, Mas, benar, Mas. kan tadi kayak saya Tadi kayak dengar dari beberapa pertanyaan sebelumnya, ada yang membahas soal, tingkat gore, kemudian tingkat, batasan keterbukaan dan, gestur dan sebagainya. Itu kan, eee, mungkin walaupun misalnya ini kan bebas gitu, komik ini tuh karena memang desainnya itu bebas berdaulat dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk, apa ya, saya merasa, untuk basis yang lebih bisa dikatakan lebih konkret gitu, sebenarnya, ini tuh ada kayak semacam batasan umurnya nggak sih? Shonen. Shonen berarti, maksimal 17 gitu. Iya, makanya tadi saya bilang pun contohnya yang untuk fanservice kan kayak ini ya, kayak One Piece atau Fairy Tail kan masih shonen lah, belum seinen sih, shonen. I see. Oke oke. Kan Soalnya sebenarnya tadi, lebih cenderung ke under 17 nggak sih? Iya, shonen itu Under gitu. karena mirip-mirip ini ya. kan katanya tadi berdaulat dan bebas gitu, jadi, takutnya kayak terlalu, apa ya, terlalu bebas gitu. Saya Sebenarnya sih anggapnya. kalau mau isu-isu yang lebih, maksudnya gini sih, kalau isu ceritanya tuh menurut saya bisa explore sebanyak yang diinginkan sih. Misalnya bahkan kalau ceritanya cerita seinen pun saya nggak ada kita nggak ada masalah. Tapi untuk batasan gore, batasan porn, batasan fan service-nya, batasan eh, lain-lainnya itu shonen. Jadi misal gambarnya gambar shonen, ceritanya seinen nggak ada masalah. Gitu I sih. see. Oke oke. Jadi Saya paham. makanya tadi pas Mas Hadies tadi bilang mengenai ceritanya kan itu kan lebih lebih dewasa kan ceritanya kan mengenai dia terjebak di dunia malam dan lain sebagainya itu enggak apa-apa. Tapi karena secara gambar itu batasannya shonen, jadi ada beberapa hal yang nggak bisa ditampilin gitu loh. Misal pada saat dia melayani pelanggan itu jelas nggak mungkin bisa ditampilin gitu. Mmm, berarti, batasnya itu lebih ke yang si depiksinya gitu ya? Kalau cerita itu bebas, yang berarti yang Betul, bebas tuh di ceritanya. Oke oke. betul, betul. Ayo, yang lain masih ada yang mau tanya lagi? Oke, Mas Capung. One shot itu kan sebenarnya nah ini ya, makanya one shot ini kayak makin ke sini kan makin agak ini ya. Kenapa kok batasannya 20 sampai 48 halaman? Terus sebenarnya kita mengikuti ke
struktur Jepang kan. Pada saat mereka kalau ada kompetisi one shot kan memang maksimalnya 48 kalau saya nggak salah ingat kan. Nah, jadi memang makanya sebenarnya sih ya kita nggak membatasi dia mau berapa chapter, cuma yang dilombakan tuh yang chapter pertama itu, gitu loh. Sebenarnya gitu. Nggak apa-apa. Setelah 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 lomba masih dilanjutin jadi series pun, thank you banget, silahkan, nggak ada masalah. Kan komik kan sebenarnya kayak showcase-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman mau lanjutin jadi 3 chapter dan lain sebagainya, kita nggak ada masalah. Boleh, kan itu ada di yang pertama kan, boleh. Nah, mari kita tanya ke Mas Galvatron. Mas Galvatron, Anda ini mau buat tiga titel tapi dalam satu titel atau memang satu titel 3 chapter, Mas Galvatron? Iya, titel baru, titel baru pasti. Sebenarnya sih kalau one shot misalnya dia bilang 3 chapter ini kan tapi tamat ya, itu sebenarnya juga masih dibilang one shot masih bisa sih. Cuma ya, makanya. Betul. Nah, iya, makanya sebenarnya iya. Enggak, sebenarnya kita tetap makanya dia bilang walaupun dia chapter kedua, chapter ketiga, itu sebenarnya yang kita baca, yang dilombakan yang chapter satu. Nah, makanya sebenarnya yang dia misalnya dia terpaksa buat 100 halaman terus dibagi jadi 3 chapter, sebenarnya jadi buat mereka jadi agak kurang bagus karena jadi kan chapter pertamanya itu jadi ceritanya ngambang kan. Jadi dia gitu. Jadi karena sebenarnya ini pun contoh kalau misalnya yang hitam putih itu kan yang bakal masuk ke 10 besar, nah itu ya itu kalau misal dia buat 5 chapter, tapi chapter pertamanya pun ternyata bagus banget sampai bisa jadi 10 besar, ya itu memang kemampuannya dia gitu. Tapi yang kita nilai yang chapter satu doang, kayak gitu sih. Iya, iya betul. Makanya ini aku juga nanti itu bakal aku taruh juga di FAQ sih untuk biar lebih jelas ke yang lain. Ya itu bisa juga. Itu lebih baik. FYI, webtoon kontes English sekarang juga sistemnya kayak gitu. Jadi one shot, tapi, boleh lebih dari satu, tapi yang dinilai Ya. cuman chapter pertama aja. Iya, karena Masalah dia berhenti apa, ceritanya tuntas di satu chapter atau lebih itu kan, ya masuknya nanti ke tahap penilaian gitu, itu bukan urusan lagi juri. betul. Jadi memang jadi beda kayak dulu sih. Zaman dulu kan pada saat kita buat ada lomba gitu, one shot ya satu chapter selesai gitu kan. Sekarang kayaknya agak jadi beda. Jadi ya ngikuti zamannya gitu sih. Oke. Iya, iya, betul, betul, betul. Ini ada dari Ira ya. Sebentar, aku buat no problem. Mmm, oke, sama-sama Ira.
Ini sebentar lagi juga selesai, 6 menit lagi selesai kok. Sejam doang, jam doang, sampai jam 8 doang. Kak, JN Wolf 12, Kak, misalkan kata kasar itu batasannya kata kasar ya, batasannya. Batasan kata kasar, aduh, iya iya iya, itu paling bagus. Bagi aku sudah nggak ada bahasa kasar sih, nggak tahu kenapa di kupingku sudah terlalu biasa dengan bahasa kasar mungkin. Disensor satu Mas, JN Wolf, kalau ada bahasa kasar. Mas, silent comic boleh kan, Mas, ya? Nggak, Mas, Boleh, Hendra? no problem, boleh. Mantap. Oke, siap. Thank you. Oh, saya Ada ada lagi, lagi? Mas. Iya iya, silakan. Kalau misalnya menyelipkan bahasa daerah, bukan jadi dialog utama, tapi lebih Sama ke kayak gimmick aja oke. lah gitu. Biar seru gitu, ada bahasa daerahnya sedikit. Boleh, tapi untuk biar jurinya biar lebih mudeng, takutnya misal ada bahasa daerah kita nggak ngerti, translate-nya taruh di bawah. Oh, oke oke. Fine fine. Mungkin kayak yang bahasa kasar daerah masing-masing daerah. Nah, kita takutnya nggak ngerti bahasa kasar daerah masing-masing, mungkin kasih bintang terus ditulis bahasa kasar daerah gitu. Nah, itu juga takutnya pas kita nggak ngerti aksara Jawa, contohnya misalnya jurinya nggak ngerti sama sekali aksara Jawa, mungkin dikasih translate juga di bawahnya nggak gitu toh. Karena gini, aku barusan ini bahwa sound effect itu kalau beda bahasa itu beda beda rasa gitu rasanya. Jadi misalnya kalau kita buat komik dari bahasa Indonesia, kita translate ke bahasa Inggris, bahkan yang paling dekat sama-sama alfabetnya, itu sound effect-nya pun diganti semua. Biar biar orang yang baca mudeng ini ini lagi ada suara apa gitu. Jadi itu penting, sound effect itu penting banget bagi suatu cerita. Jadi kalau sampai kita nggak ngerti sound effect-nya, kadang-kadang ceritanya pun kita jadi agak miss gitu. Semisal ini Mas, kalau katakanlah kita menggunakan, saya baru kepikiran tadi sih. Kalau misalnya seandainya kita menggunakan bahasa kasar dari daerah tertentu untuk jadi gimmick lah istilahnya gitu. Itu perlu disensor juga nggak selain ditranslasi, di apa yang dikasih tanda bintang or something gitu. Itu perlu disensor juga nggak, Mas? Sorry sorry, gimana gimana? Jadi ini, misalnya katakanlah di dialog yang saya punya itu saya menggunakan kata kasar dari daerah Makassar misalnya. Saya kan berarti, mewajibkan, diri saya untuk, apa istilahnya, memberikan translasi begitu ya, pakai tanda bintang atau apa, lewat keterangan segala macam. Nah, tapi kan secara esensinya sendiri, katakanlah katanya A gitu. Terus si kata A ini tuh di bahasa Makassar tuh ternyata bahasa kasar. Itu perlu penyensoran juga nggak di bagian si dialognya? Atau nggak perlu karena mungkin itu bahasa daerah dan itu gimmick, yang penting sudah ada penjelasannya di bagian bawah gitu, sehingga si bahasa kasar yang dari daerah tersebut tidak perlu, disensor atau apalah gitu. Itu Itu sih gimana nggak apa-apa kira-kira? sih, nggak. Sebenarnya nggak nggak minus Ah, istilahnya oke. gitu ya enggak sih. Itu tergantung tergantung para pemiliknya sendiri misalnya mau disensor ya bagus, nggak disensor juga nggak apa-apa gitu. Ini untuk Mas Kajiki, Kak maaf nggak bisa open mic, nanya di channel ini nggak apa-apa nggak apa-apa. Pertanyaan saya untuk komik hitam putih, stylenya itu bebas atau harus seperti komik atau manga pada umumnya? Boleh, semua style boleh. Misal mau pakai style barat, mau style chibi, mau style apapun nggak masalah. Kita nggak ada batasan style, Kak. Untuk Gen Wolf, untuk kata kasar batasannya sampai batasan apa, nggak ada batasan, tapi kalau misal, kalau bisa disensor aja satu huruf, misalnya as, bintang gitu. Disensor satu huruf biar lebih enak, nggak kasar-kasar banget gitu mungkin.
Mas Brian misi mau tanya untuk aturan ukuran upload komik mungkin boleh diperjelas lagi. Oke. Oke, aturan ya. Nah, untuk aturan ini, nah betul ya kayak gitu. Batch bintang-bintang gitu. Mas Brian misi mau tanya. Oke. Ini untuk upload komik Mas Abe Nana ini untuk upload komik yang hitam putih atau yang webtoon ya Mas ya? Ya mungkin oke, ini Mas Abe Nana. Yang hitam putih, oke. Jadi yang hitam putih ini pada saat pembuatan, jadi di kanvas pembuatannya masing-masing itu saya sarankan pakai A4 karena nanti komik yang akan kami cetak itu ukurannya kurang lebih A5 atau B5. Jadi A4 itu nanti mudah kita pada saat mau resize dan kita edit untuk marginnya segala macam. Nah, cuma kalau teman-teman itu buat di A4 lalu mau diupload, biasanya ukurannya itu pasti di atas 2,5 megabyte per file. Makanya kita saranin nanti yang A4 itu Mas buat yang versi kecilnya. Yang versi kecil itu kurang lebih ukurannya 800 kali 1131 atau 32 gitu. Kayak gitu Mas Abenana. Ini sambil nunggu Mas Abenana kasih apa tanggapan, ada pertanyaan dari Ken Art. Kak, buat komik yang cetak sendiri harus ngikutin aturan KMI atau enggak? Enggak. Jadi kalau yang mau cetak sendiri, enggak, kita enggak ada aturan sih, bebas. Asal lebih enak dibaca gitu aja. Ya pastinya ada covernya, terus ada ya dicetak sebagaimana umumnya gitu aja sih. Enggak ada aturan khusus apapun. Oke, ini dari Mas Yoyon mau bertanya lagi Kak. Kalau shonen kan tingkat menampilkan darahnya berbeda, misalnya seperti SNK atau Boku no Hero Academia kan berbeda. Jauh penampilan darahnya, ketutupan, sebentar. Nah, terus beberapa sampai mana Kak? Selama masih batasan shonen, jadi misalnya mau kayak SNK boleh, mau kayak BNHA boleh, nggak ada masalah. Gitu Mas Yoyon. Ya, tadi siapa yang itu? Ya, yes, yes. Nggak apa-apa. Nanti kita yang atur pada saat kita mau cetak, nggak ada masalah. Iya, iya. Nanti kita pada saat misal kepilih jadi 5 besar, kita yang bakal atur. Itu nggak ada masalah juga. Yes, betul. Oke, sama-sama. Oke, Mas Saya ada Abinanda. lagi Mas. Asik ya, silakan. Ada lagi, ini follow up dari pertanyaannya Abenana tadi sih. Sebenarnya ini udah pernah saya coba tanyakan juga beberapa waktu yang lalu soal, ketentuan upload spread page. Karena kan, buat saya pribadi yang memang, istilahnya, seneng gitu ya berkarya di format komik cetak, si halaman spread page ini kan jadi salah satu keunggulan untuk bisa menampilkan adegan yang cukup, wah lah begitu ya, cukup menarik gitu dari sebuah cerita yang ingin kita tampilkan begitu. Nah, kan tetapi ada satu kekhawatiran, saya nggak tahu ini udah pernah di cross check-kan atau apa segala macam, tapi saya minta tolong, ini aja sih lebih ke penjelasan, lagi gitu. Karena mungkin khawatirnya kan kalau tidak salah kemarin itu, kata Mas Brian akan dijelaskan nanti gitu soal upload yang bagian spread page. Nah, si concern saya itu kan, di waktu sebelumnya pernah di-mention kalau kurang lebih lah, kalau boleh dirasiokan, rasio halamannya itu kan rasio dimensi halaman itu kan 1:1,4 kalau saya tidak salah. Itu, secara kasar lah begitu. Itu kan artinya
kalau dibuat menjadi halaman landscape seperti spread page gitu ya, si spread page kan dia formatnya landscape. Si dimensinya kurang lebih kan akan mirip lah begitu, 1,4:1 gitu. Cuma kebalik, kalau misalnya potret dia 1:1,4, kalau dia landscape jadi 1,4:1. Nah, kekhawatiran saya itu ketika nanti kita upload halaman spread page ke Kumik, itu karena dia akan mematuhi rules dimensi 1,4:1, apakah nantinya itu si resolusinya, kan kalau kalau tidak salah tadi resolusi halaman yang portrait yang normal itu kan 800 kali 1100 something gitu ya, 1131 or 32 begitu. Itu nanti kalau kita upload halaman spread page, secara master kan dia filenya 2 kali 800 kali 1131 begitu. Berarti sekitar 1600 kali 1131 dengan rasio yang kurang lebih sama. Ketika di-upload nanti apakah si resolusinya akan jadi 800 kali 571 ngikut dari 800-nya si rasio yang awal gitu ya, atau mungkin dia jadi 1131 kali 800, atau dia bakal jadi 1600 kali 1131 gitu. Karena kekhawatiran saya kalau misalnya di file master aslinya katakanlah begitu ya, dia 2 kali lipat dari 800 kali 1131, kalau ketika di-upload dia di-reduce gitu, dia di-resize jadi 800 kali 571, pasti akan merusak estetika begitu. Pasti akan menjadi pecah, blur dan segala macam karena dikecilkan gitu. Nah, itu kira-kira kalau di Kumik sendiri mekanismenya gimana Mas ya? Karena saya jujur masih agak khawatir sih untuk halaman spread page gitu. Jadi halaman spread page itu kan awalnya itu kita itu buat caranya kan kayak yang Mangaples kan, yang dia setengah-setengah gitu kan. Jadi misalnya ada 1600 kali 1131 kan dibagi 2 800 kan gitu. Diupload 2 terpisah. Tapi ternyata itu nggak jadi dilakukan karena apa? Karena nanti antara aplikasi sama website itu beda cara baca. Karena kalau di website kan masih scrolling kan ke bawah gitu kan, kayak di website bajakan gitu. Tapi kalau di aplikasi kan di slide. Nah, jadi kita ini lagi tadi pertanyaannya kan mengenai 1600 dari 1131 itu nanti pada saat diupload jadi berapa? Pada saat diupload dia bakal 1600 dari 1131. Tapi memang pada saat ditampilkan ke HP itu memang jadi agak lebih kecil kan. Karena kan lebar HP itu kan ya maksimal kalau nggak salah 800 sampai 1000 lah kalau nggak salah. Oh iya betul. Nah, itu makanya memang walaupun kecil nanti bisa di-zoom. Oh, I see. Jadi Ya, jadi biar sama antara yang di website dan aplikasi dan tidak mempersulit teman-teman pada saat upload. Jadi uploadnya tetap digabung aja, tetap 1600 kali 1131. Jadi pada saat di website dia jadi gede, kalau di aplikasi memang jadi kecil tapi bisa di-zoom. Oke. Berarti bisa di zoom ya? Karena kan mungkin kalau di halaman spread page di beberapa kasus ada teks juga begitu. Itu yang saya khawatirkan sebetulnya selain estetik, teksnya juga sih. Kalau di Bisa. Kan memang permasalahannya di aplikasi yang sekarang nggak bisa zoom. Oke. Tapi aplikasi yang kita lagi buat nanti 17 Juni itu bakal launch, itu bisa di zoom semua. Webtoon Oke. sama yang hitam putih semua bisa di zoom. Jadi bakal kelihatan lah, ada estetiknya pun masih bisa kelihatan. Dan Oke. kita pun sebenarnya pakai API peresizean yang cukup bagus dan berbayar. Jadi memang itu ya selama ini sih kita lihat pada saat di-resize sama mereka itu estetiknya bakal ada sih, nggak jelek gitu sih. I Tapi see. makanya 1600 kali 1131 tuh masih batas aman, karena itu dia nggak terlalu besar sebenarnya. Iya. Oh, berarti ini Mas, saya ada follow up lagi sedikit menyangkut kualitas visual ya. Itu kalau misalnya nih, karena saya khawatir itu jadi bagian dari penilaian. Kan tadi kalau nggak salah diceritakan bagian penilaian itu 50% art, 50% story. Nah, si art ini kan secara bahasa sederhananya kan visual gitu. Ini follow up yang tadi, kalau misalnya katakanlah saya upload di tanggal let's say 29 Juli lah, belum sampai deadline. Terus ketika di-upload, saya melihat ada visual yang mungkin cacat visual. Jadi bukan
bukan dalam artian saya lupa menggambar atau apa enggak, tapi lebih ke cacat visual aja gitu. Katakanlah, oh mungkin setting kompresi komik agak sedikit beda dengan paradigma file yang saya punya gitu, master yang saya punya. Misalnya nih, katakanlah begitu. Sehingga ketika di-upload masih ada kecacatan dan katakanlah saya bisa memperbaiki kecacatan ini seandainya si halaman ini atau si chapter ini saya upload ulang. Itu selama dia belum sampai deadline, katakanlah besoknya tanggal 30 saya upload ulang, itu memungkinkan atau enggak? Kalau memungkinkan, apakah prosedurnya itu bisa di-replace gitu ya, dari si halaman yang sebelumnya atau si chapter yang sebelumnya dengan chapter yang baru ditimpa begitu? Atau prosedurnya itu saya harus menghapus dulu si entry yang lama untuk kemudian memasukkan entry yang baru. Jadi itu pertanyaannya kalau bisa gimana mekanismenya? Kalau nggak bisa, kira-kira ada fitur untuk preview nggak sih di katakanlah di HP atau di apa? Jadi sebelum kita publish, kita upload ke servernya Kumik, akan tetapi kita belum pencet publish, kita pengen preview dulu nih, katakanlah di PC atau di HP begitu. Baru ketika kita pencet publish, dia bisa dibaca dan mungkin bisa dinilai sama juri gitu. Itu gimana kira-kira, Mas? Oke. Sayangnya yang untuk preview itu kita memang masih belum ada. Tapi pertanyaan Mas Setius mengenai apakah bisa kalau sebelum deadline itu di-update, bisa, nggak ada masalah. Caranya tinggal diedit aja. Jadi ditimpa gitu nggak apa-apa, bisa, nggak ada masalah. Jadi misal habis dibuat create chapter gitu kan, terus di chapternya itu kan kita bisa edit. Nah isinya pun kita bisa edit. Jadi nggak apa-apa, langsung ditimpa gitu aja. Nah apakah pertanyaannya jadi lebih melebar nih. Nah kalau misal diedit setelah 31 Juli gimana? Nah itu kita dari sistem bisa ada catatannya sih. Jadi jadi kita di sistem akan kelihatan kalau misal mereka update-nya setelah 31 Juli. Dan itu bakal yang kita nilai bakal yang sebelumnya gitu. Oke. Gitu Mas Dias. Sip. Sudah cukup menjawab. Thank you. Jadi dari Mas Ebi Yosikida, permisi mau tanya masalah sistem crop style webtoon, tapi nggak dengar soalnya. Sistemnya bakal crop, oke. Kita bakal otomatis nge-crop per 2000 pixel height-nya, Mas Ebi. Jadi misal Mas langsung upload katakanlah 800 kali 10.000 gitu. Nanti bakal kebagi 5 otomatis di CMS-nya, Mas. Oke, mungkin ini sudah lewat dari jam 8. Kita mungkin nyelesain pertanyaan dari Mas Ebi sama Mas Abinanda. Habis itu kita selesai. Nanti kalau masih ada pertanyaan lain bisa ditanyakan langsung ke channel Mangaka Fire 6. Kita bakal jawab di sana. Dan saya bakal update di FAQ di webnya juga. Oke, suaranya agak nggak jelas. Oke, ini tinggal nunggu pertanyaan dari Mas Abenana, habis itu kita close ya. Bentar. Mas Brian nanya lagi, ini kan ceritanya one shot, tapi bilang boleh lebih dari satu chapter atau lebih dari satu titel ya. Ini kalau satu titel, satu chapter one shot, apakah harus tamat di one shot atau boleh menggantung? One shot itu ceritanya, one shot itu kenapa disebut one shot? Karena cerita atau masalah yang mau diceritakan di komik itu selesai di chapter itu juga, atau di rangkaian chapter itu. Gitu. Jadi masalahnya itu harus selesai di chapter itu, di satu chapter itu. Misalnya kisah One Piece, tapi misalnya arc dalam si Luffy mau
minum air gitu. Nah, di akhir itu harus ada penyelesaiannya. Ini si Luffy akhirnya minum air atau nggak minum air atau mati gitu. Nah, kayak gitu sih. Itu one shot tuh kayak gitu. Boleh menggantung, boleh. Jadi misal habis minum air tiba-tiba habis minum air kan selesai tuh ya, minum airnya selesai. Terus tiba-tiba dipanggil di belakang terus deng deng gitu. Itu boleh, tapi itu nggak mempengaruhi penilaian. Gitu ya Mas Abenana, mungkin sudah jelas ya. Thank you untuk teman-teman sudah join di sosialisasi malam ini. Kalau misal ada kekurangan, saya minta maaf. Kalau ada bahasa dari saya juga kurang bagus, saya juga minta maaf. Kalau masih ada yang masih belum jelas, bisa ditanyain di channel Mangaka Fire 6. Itu kami pasti bakal membantu semaksimal mungkin. Saya harapkan untuk event ini bisa dinikmati oleh teman-teman sekalian, bisa jadi pembelajaran, bisa jadi pengalaman untuk teman-teman sekalian. Mari kita jadi komikus yang merdeka dan berdaulat. Thank you untuk waktunya. Saya Brian, pamit. Thank you banget teman-teman. Kalau ada saran mengenai gimana cara biar voice chat ini bisa lebih enjoy, lebih enak, lebih nggak bosenin, please kasih feedback ke kami biar kami juga bisa berkembang. Thank you banget teman-teman. Selamat malam. Thank you Mas, selamat malam. Thank you, thank you. Makasih Kak. Atur Thank you. nuhun. Oke. Yang mau lanjut stream silakan ya. Saya selesai. Yang mau nge-stream gambar. Gambar guys, gambar kalau yang mau guys. Yang mau gambar-gambar. Kasih linknya lagi lah. Promosi. Udah sepi lagi, harus promosi lagi. Anjir TikTok games. Tapi gambarnya ini ya, gambarnya vertikal gitu jadinya. Digerakin apa-nya gitu ya. Aduh, astagfirullah. Bro. Ikut sekalian aja MySpace gitu ya. Username MySpace apa dong ya? Di follow. Oke deh. Itu kayak iya bisa aja ya, dan ada gitu ya. Ya. Thank you Mas. Dapat apa kalau follow dapat apa? Kalau subscribe dapat apa? Kupon. Kalau ikutan subscribe dapat apa? Kupon. Anja. Oh enggak, ada banyak terima kasihnya. Berusaha intinya udah berusaha, yes. Ya Allah, nggak tahu mau gambar lagi apa ini. Iya sengaja karena masih banyak orang. Lu mau di-kick, lu mau kick semua orang, sok. Lu mau di-kick, oke. Gampang, tenang. I got you, bro. Oh iya, harus admin ya. Harus admin ya. Kasihan ya. Aduh ya Allah. Acaranya ini gambar-gambar. Masih ada anjir. Kalau sepi tapi sih udah mau mulai sepi. Yo yang mau join gue, yang mau join. Sekalian promosi Instagram, celah. Kayak iklan gitu. Promo iya elah. Akhirnya kelar juga. Live stream apa? Unboxing. Ifu. Eksklusif. Apa? Akyu, gambar Akyu. Waduh. Alhamdulillah. Akyu, aku digambarin. Soma. Soma. Enggak ikut. Enggak inget, enggak ngerti. Gue taunya Naruto, Sasuke, Sakura, udah gitu doang.
Nah, Kalian Iya, callback IG. kalau Jo, nggak ada Jo ya. Ayolah. Ya, lah, pada anjir. kesini. Ya. Testing. Ada Asa. Masuk Pak Eko, masuk. Rame lagi. Asa, Wow, rame Asa. lagi. Vicky. BTW saya mau izin promosi Friendster boleh nggak? Enggak. Oh, Vexter. lupa suaranya Apa anjir. itu Vexter? Friendster apa? Ini promosi boleh nggak Kak?